Tiba di Indonesia, janji Putin ke Prabowo jadi nyata. Sebuah peristiwa besar mengguncang dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik. Kapal selam nuklir Rusia tiba di perairan Indonesia. Kedatangan ini merupakan wujud dari janji Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang sebelumnya dibahas dalam beberapa pertemuan tingkat tinggi antara kedua pemimpin. Langkah ini yang merupakan bagian dari kerja sama militer antara Rusia dan Indonesia memicu reaksi keras dari Australia yang menganggap kehadiran kapal selam tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan. Artikel ini akan mengupas secara mendalam latar belakang peristiwa ini, kerja sama militer Indonesia-Rusia, respons Australia, serta dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan keamanan di Indo-Pasifik. Hubungan antara Indonesia dan Rusia telah mengalami perkembangan signifikan sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024. Sebelum resmi menjadi presiden, Prabowo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan telah beberapa kali bertemu dengan Vladimir Putin. Salah satu pertemuan penting terjadi pada Juli 2024 di Moskow, di mana kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama di bidang militer, ekonomi, dan energi. Dalam pertemuan tersebut, Putin dikabarkan menjanjikan dukungan militer yang signifikan kepada Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman peralatan canggih seperti kapal selam. Janji ini dianggap sebagai bagian dari strategi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus menandingi dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya seperti Australia. Bagi Indonesia, kerjasama ini sejalan dengan visi Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain global yang lebih aktif, sambil tetap mempertahankan kebijakan non-blok. Australia, sebagai salah satu sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, langsung bereaksi keras terhadap kedatangan kapal selam nuklir Rusia di Indonesia. Canberra memandang langkah ini sebagai eskalasi militer yang tidak diinginkan, terutama karena Indonesia hanya berjarak sekitar 1.300 sampai 1.400 km dari Darwin, kota utara Australia yang menjadi pusat strategis militer. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan tegas menyatakan bahwa Australia jelas tidak ingin melihat pengaruh Rusia di wilayah kami. Ia juga menyebut Vladimir Putin sebagai pemimpin otoriter yang telah melanggar hukum internasional terkait invasi Rusia ke Ukraina. Pernyataan ini mencerminkan sikap Australia yang mendukung Ukraina dan menentang ekspansi militer Rusia dimanapun, termasuk di Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles juga bergerak cepat dengan menghubungi mitranya di Indonesia, Jeffries Jamshoedin, untuk meminta klarifikasi. Menurut Marles, Indonesia memastikan bahwa kehadiran kapal selam ini adalah bagian dari kerja sama bilateral yang tidak ditujukan untuk mengancam pihak ketiga. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya meredakan kekhawatiran Australia yang masih melihat kehadiran Rusia sebagai potensi ancaman terhadap keamanan regional. Pemimpin oposisi Australia, Peter Dutton, bahkan lebih vokal. Ia menyebut Putin sebagai diktator pembunuh dan menyatakan bahwa kehadiran militer Rusia di dekat Australia sama sekali tidak diterima. Dutton juga mengkritik pemerintah Albanese, menyebutnya gagal secara diplomatik karena tidak mampu mencegah Indonesia memperdalam hubungan militer dengan Rusia. Kekhawatiran Australia tidak hanya terkait kapal selam itu sendiri, tetapi juga konteks yang lebih luas. Rusia telah menunjukkan minat untuk memperluas kehadiran militernya di Indo-Pasifik, seperti yang terlihat dari kunjungan armada angkatan lautnya ke negara-negara seperti Malaysia, Myanmar, dan Thailand pada akhir 2024. Selain itu, kemitraan Rusia dengan Tiongkok yang semakin erat menambah ketegangan di kawasan ini, terutama di tengah persaingan dengan aliansi AUKUS, Australia, Inggris, Amerika Serikat. Kedatangan kapal selam nuklir Rusia di Indonesia memiliki implikasi yang luas bagi dinamika geopolitik di Indo-Pasifik. Pertama, ini menegaskan bahwa Rusia sedang berupaya menjadi kekuatan Euro-Pasifik,
sebagaimana diungkapkan oleh para analis seperti Matthew Sussex dari Australian National University. Dengan Eropa yang semakin menjauh akibat sanksi terkait perang Ukraina, Rusia berpaling ke Asia untuk memperkuat posisinya, baik secara ekonomi maupun militer. Kedua, langkah ini memperumit posisi Indonesia dalam kancah internasional. Di satu sisi, Indonesia ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Barat, termasuk Australia yang baru saja menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada 2024. Di sisi lain, Prabowo tampaknya ingin memanfaatkan hubungan dengan Rusia dan Tiongkok untuk meningkatkan daya tawar Indonesia. Namun, kebijakan strategic promiscuity ini, seperti yang disebut oleh beberapa analis, berisiko membuat Indonesia terjebak dalam persaingan kekuatan besar. Ketiga, kehadiran kapal selam Rusia dapat memengaruhi aliansi regional seperti AUKUS. Rusia, melalui duta besarnya di Jakarta, Sergei Tolchenov, telah mengkritik rencana AUKUS untuk mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir di Australia, menyebutnya sebagai ancaman bagi negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Kedatangan kapal selam Rusia bisa dilihat sebagai respons terhadap AUKUS yang semakin memperkeruh ketegangan di kawasan. Kedatangan kapal selam nuklir Rusia di Indonesia pada Mei 2025 adalah peristiwa bersejarah yang menandai puncak dari janji Vladimir Putin kepada Prabowo Subianto. Langkah ini yang merupakan bagian dari kerja sama militer bilateral telah mengubah dinamika geopolitik di Indo-Pasifik, memicu kemarahan Australia, dan menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan luar negeri Indonesia. Di tengah ketegangan yang meningkat, Indonesia harus berhati-hati dalam menavigasi hubungannya dengan kekuatan besar, sambil memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Australia dan sekutunya perlu merespons dengan diplomasi yang cerdas untuk menjaga stabilitas di kawasan yang semakin kompleks ini.